Untuk mengetahui kemampuan kamu dalam menjawab soal ini, silahkan catat jawaban benar dan yang salah. Langsung saja kita melangkah ke soal yang pertama. Apa langkah pertama yang harus dilakukan dalam mengusulkan kebutuhan perlengkapan kebersihan? A. Membeli perlengkapan secara langsung tanpa persetujuan. B. Menghitung stok perlengkapan yang masih tersedia. C. Memesan perlengkapan dalam jumlah besar agar tidak cepat habis. D. Meminta perlengkapan baru tanpa melihat kebutuhan aktual. E. Menggunakan perlengkapan yang ada hingga habis sebelum mengusulkan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menghitung stok perlengkapan yang masih tersedia. Jawaban B. Karena sebelum mengusulkan perlengkapan baru, perlu dilakukan pengecekan stok yang ada agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan barang. Hal ini juga membantu efisiensi anggaran dan memastikan ketersediaan alat yang benar-benar diperlukan. Soal nomor 2. Apa yang harus dilakukan saat membersihkan peralatan elektronik di kantor? A. Menggunakan air berlebih agar lebih bersih. B. Membersihkan dengan kain lembab dan memastikan peralatan dalam keadaan mati. C. Menyemprotkan cairan pembersih langsung ke alat elektronik. D. Menyalakan alat elektronik selama proses pembersihan. E. Membiarkan debu menumpuk karena takut merusak peralatan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Membersihkan dengan kain lembab dan memastikan peralatan dalam keadaan mati. Jawaban B. Karena peralatan elektronik rentan terhadap cairan. Membersihkannya dengan kain lembab dalam kondisi mati menghindari risiko korsleting dan memastikan keamanan pengguna serta perangkat. Soal nomor 3. Apa yang harus diperhatikan dalam menata ruangan untuk kegiatan kedinasan? A. Menyesuaikan tata letak kursi dan meja sesuai kebutuhan acara. B. Meletakkan meja dan kursi secara sembarangan. C. Mengabaikan kondisi kebersihan ruangan sebelum acara dimulai. D. Tidak perlu memastikan peralatan presentasi dalam kondisi baik. E. Menggunakan ruangan tanpa melakukan persiapan terlebih dahulu. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menyesuaikan tata letak kursi dan meja sesuai kebutuhan acara. Jawaban A. Karena pengaturan yang baik akan membuat peserta lebih nyaman dan acara berjalan dengan lancar. Persiapan yang matang mencerminkan profesionalisme penyelenggara. Soal nomor 4. Bagaimana cara merawat peralatan kebersihan agar tetap awet? A. Menyimpan peralatan dalam kondisi bersih dan kering. B. Membiarkan alat dalam keadaan lembab setelah digunakan. C. Menggunakan alat tanpa memperhatikan petunjuk pemakaian. D. Menyimpan alat di tempat terbuka tanpa perlindungan. E. Tidak perlu membersihkan alat setelah digunakan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menyimpan peralatan dalam kondisi bersih dan kering. Jawaban A. Karena alat kebersihan yang disimpan dalam keadaan lembab atau kotor akan mudah rusak dan menjadi sarang bakteri. Penyimpanan yang tepat memperpanjang umur alat. Soal nomor 5. Apa yang harus dilakukan sebelum menyajikan makanan kepada tamu? A. Memastikan makanan dalam kondisi higienis dan layak konsumsi. B. Menyajikan makanan tanpa memastikan kebersihannya. C. Tidak perlu menggunakan sarung tangan atau alat saji. D. Menyajikan makanan dalam wadah yang tidak bersih. E. Menyajikan makanan tanpa mempertimbangkan preferensi tamu. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Memastikan makanan dalam kondisi higienis dan layak konsumsi. Jawaban A. Karena kebersihan makanan sangat penting untuk mencegah kontaminasi dan menjaga kesehatan tamu. Makanan yang tidak higienis dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Soal nomor 6. Bagaimana cara terbaik dalam mengirimkan dokumen ke alamat tujuan? A. Menyimpan dokumen sementara sebelum dikirim. B. Menggunakan jasa pengiriman yang terpercaya dan mencatat nomor resi. C. Menyerahkan dokumen tanpa mencatat penerima. D. Mengirimkan dokumen tanpa memastikan alamat tujuan. E. Tidak memberikan konfirmasi setelah dokumen dikirim. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menggunakan jasa pengiriman yang terpercaya dan mencatat nomor resi. Jawaban B.
Karena penggunaan jasa terpercaya dan pencatatan nomor resi memastikan dokumen sampai dengan aman dan dapat dilacak jika terjadi keterlambatan atau kesalahan. Soal nomor 7. Apa yang perlu dilakukan setelah mengepel lantai kantor? A. Membiarkan lantai basah agar cepat kering sendiri. B. Tidak memberi tanda peringatan lantai licin. C. Memasang tanda peringatan agar orang berhati-hati. D. Mengepel ulang berulang kali tanpa alasan. E. Tidak perlu melakukan pengecekan ulang. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Memasang tanda peringatan agar orang berhati-hati. Jawaban C. Karena lantai basah dapat menyebabkan orang terpeleset dan jatuh. Pemasangan tanda peringatan adalah langkah pencegahan kecelakaan yang efektif. Soal nomor 8. Apa yang harus dilakukan sebelum mengantarkan barang ke divisi lain di kantor? A. Mengirim barang tanpa melakukan pemeriksaan. B. Menyerahkan barang ke sembarang orang. C. Memastikan barang dalam kondisi baik dan sesuai permintaan. D. Tidak memeriksa tujuan pengiriman. E. Membiarkan barang di tempat terbuka sebelum dikirim. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Memastikan barang dalam kondisi baik dan sesuai permintaan. Jawaban C. Karena barang yang rusak atau salah kirim dapat menyebabkan masalah di kemudian hari. Pengecekan sebelum pengiriman memastikan barang sesuai kebutuhan penerima. Soal nomor 9. Bagaimana cara mengelola perlengkapan kebersihan dengan baik? A. Menggunakan alat kebersihan tanpa perawatan. B. Menghitung stok dan mengusulkan pengadaan sesuai kebutuhan. C. Menumpuk alat kebersihan tanpa memperhatikan kondisi. D. Tidak menyimpan alat di tempat yang layak. E. Membiarkan alat habis terlebih dahulu sebelum mengusulkan pembelian. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menghitung stok dan mengusulkan pengadaan sesuai kebutuhan. Jawaban B. Karena perencanaan yang baik memastikan alat kebersihan selalu tersedia tanpa ada kelebihan atau kekurangan stok. Soal nomor 10. Bagaimana cara terbaik dalam membersihkan meja kerja yang berdebu? A. Menggunakan kain lap lembab untuk menangkap debu. B. Langsung meniup debu agar cepat hilang. C. Membiarkan debu menumpuk hingga terlihat kotor. D. Menggunakan air berlebihan untuk membersihkan. E. Mengabaikan debu karena dianggap tidak penting. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menggunakan kain lap lembab untuk menangkap debu. Jawaban A. Karena kain lembab efektif menangkap debu dan menghindari penyebarannya ke area lain, berbeda dengan meniup debu yang justru membuatnya menyebar. Soal nomor 11. Apa langkah yang benar saat merapikan meja kerja setelah digunakan? A. Meninggalkan meja dalam keadaan berantakan. B. Membiarkan peralatan kerja tidak tertata. C. Mengembalikan semua peralatan ke tempatnya setelah digunakan. D. Tidak membersihkan meja karena akan digunakan lagi keesokan harinya. E. Menyimpan dokumen penting secara sembarangan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mengembalikan semua peralatan ke tempatnya setelah digunakan. Jawaban C. Karena meja kerja yang rapi meningkatkan efisiensi dan kenyamanan kerja. Dengan menyimpan kembali peralatan ke tempatnya, pengguna berikutnya tidak kesulitan mencari barang yang dibutuhkan. Soal nomor 12. Apa yang harus diperhatikan dalam membersihkan jendela kantor? A. Membersihkan dengan kain kering tanpa cairan pembersih. B. Menggunakan kain basah dan pembersih kaca untuk hasil maksimal. C. Menggunakan air berlebihan hingga membasahi lantai. D. Membersihkan jendela hanya ketika ada tamu penting. E. Mengabaikan noda yang sulit dibersihkan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menggunakan kain basah dan pembersih kaca untuk hasil maksimal. Jawaban B. Karena kain basah dengan cairan pembersih khusus dapat menghilangkan noda dan debu dengan lebih efektif, menghasilkan jendela yang bersih dan jernih. Soal nomor 13. Bagaimana cara memastikan dokumen yang dikirim sampai ke penerima yang tepat? A. Mengirim dokumen tanpa konfirmasi penerima. B. Menggunakan jasa kurir tanpa meminta bukti pengiriman.
C. Memastikan penerima telah menerima dan menandatangani tanda terima. D. Menyerahkan dokumen kepada siapa saja yang ada di kantor tujuan. E. Tidak perlu memastikan dokumen diterima karena sudah dikirim. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Memastikan penerima telah menerima dan menandatangani tanda terima. Jawaban C. Karena tanda terima merupakan bukti bahwa dokumen telah sampai di tangan yang benar, sehingga menghindari risiko dokumen hilang atau salah tujuan. Soal nomor 14. Apa yang harus dilakukan sebelum menyajikan air minum kepada tamu? A. Menggunakan gelas yang bersih dan steril. B. Menggunakan gelas apa saja yang tersedia. C. Menyajikan air tanpa memastikan kebersihannya. D. Menggunakan wadah seadanya. E. Tidak perlu memeriksa kondisi air minum. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menggunakan gelas yang bersih dan steril. Jawaban A. Karena kebersihan gelas sangat penting untuk menjaga kesehatan tamu. Gelas yang kotor dapat mengandung bakteri dan menimbulkan risiko kesehatan. Soal nomor 15. Bagaimana cara merawat meja kerja agar tetap dalam kondisi baik? A. Membersihkannya secara rutin dengan kain lembab. B. Membiarkan debu menumpuk karena jarang digunakan. C. Menggunakan meja tanpa perawatan khusus. D. Menaruh barang berat di atas meja tanpa perlindungan. E. Menggunakan cairan kimia keras yang bisa merusak permukaan meja. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Membersihkannya secara rutin dengan kain lembab. Jawaban A. Karena membersihkan meja secara rutin dapat mencegah penumpukan debu dan menjaga permukaan meja tetap dalam kondisi baik, memperpanjang usia penggunaannya. Soal nomor 16. Apa yang sebaiknya dilakukan sebelum mengantar barang ke ruangan lain? A. Mengantarkan barang tanpa memastikan jumlahnya. B. Mengecek barang dan memastikan sesuai dengan permintaan. C. Mengirim barang secara sembarangan tanpa prosedur. D. Tidak mencatat barang yang dikirim. E. Menunggu sampai barang menumpuk sebelum diantarkan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengecek barang dan memastikan sesuai dengan permintaan. Jawaban B. Karena memastikan jumlah dan kondisi barang sebelum pengiriman mencegah kesalahan dan keluhan dari penerima, sehingga proses distribusi berjalan lancar. Soal nomor 17. Bagaimana cara menyimpan alat kebersihan agar tahan lama? A. Menyimpan dalam kondisi bersih dan kering. B. Menumpuk alat kebersihan tanpa perawatan. C. Membiarkan alat kebersihan dalam keadaan lembab. D. Menyimpan alat di tempat yang terkena sinar matahari langsung. E. Tidak perlu memperhatikan penyimpanan alat kebersihan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menyimpan dalam kondisi bersih dan kering. Jawaban A. Karena alat kebersihan yang disimpan dalam kondisi lembab dapat menjadi tempat berkembangnya jamur dan bakteri, serta mempercepat kerusakan alat. Soal nomor 18. Apa yang harus dilakukan jika menemukan peralatan kantor yang rusak? A. Melaporkan ke bagian pemeliharaan untuk diperbaiki. B. Menggunakan peralatan tersebut meskipun rusak. C. Membuangnya tanpa memberitahu atasan. D. Mengabaikannya dan membiarkannya tetap di tempat. E. Memperbaikinya sendiri tanpa prosedur yang tepat. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Melaporkan ke bagian pemeliharaan untuk diperbaiki. Jawaban A. Karena peralatan kantor yang rusak dapat menghambat pekerjaan dan berpotensi menimbulkan bahaya. Melaporkannya ke bagian pemeliharaan memastikan perbaikan yang cepat dan tepat. Soal nomor 19. Bagaimana cara terbaik dalam mengantarkan makanan dan minuman ke ruang rapat? A. Menggunakan nampan agar lebih mudah dibawa. B. Membawa makanan dan minuman satu persatu. C. Mengantar makanan tanpa memastikan kebersihannya. D. Menyajikan makanan tanpa wadah tertutup. E. Meletakkan makanan dan minuman di sembarang tempat. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menggunakan nampan agar lebih mudah dibawa. Jawaban A.
karena nampan membantu membawa makanan dan minuman dengan lebih aman, mengurangi risiko tumpah, dan memastikan penyajian lebih rapi. Soal nomor 20. Apa yang harus dilakukan sebelum mengirimkan dokumen penting ke instansi lain? A. Memastikan alamat tujuan dan penerima yang tepat. B. Mengirim dokumen tanpa memeriksa alamat. C. Menyerahkan dokumen ke orang yang tidak dikenal. D. Mengabaikan urgensi dokumen yang dikirim. E. Mengirim dokumen tanpa perlindungan tambahan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Memastikan alamat tujuan dan penerima yang tepat. Jawaban A. Karena memastikan alamat dan penerima yang benar dapat mencegah kesalahan pengiriman dan memastikan dokumen sampai ke tangan yang tepat sesuai kebutuhan. Soal nomor 21. Apa yang harus dilakukan sebelum mengantarkan dokumen ke bagian lain dalam kantor? A. Mengantar dokumen kapan saja tanpa memperhatikan urgensi. B. Menyimpan dokumen dalam tas pribadi untuk keamanan. C. Memastikan dokumen sudah lengkap dan ditandatangani. D. Menyerahkan dokumen tanpa perlu memastikan penerima. E. Menggunakan dokumen cadangan jika dokumen utama hilang. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Memastikan dokumen sudah lengkap dan ditandatangani. Jawaban C. Karena dokumen yang belum lengkap atau belum ditandatangani dapat menyebabkan keterlambatan atau kesalahan dalam administrasi. Dengan memastikan kelengkapan sebelum mengantar, dokumen akan diterima dalam kondisi siap diproses. Soal nomor 22. Apa yang perlu dilakukan jika ada meja kerja yang kotor akibat tumpahan kopi? A. Mengabaikannya hingga petugas kebersihan membersihkan. B. Menggunakan bahan kimia kuat untuk menghilangkan noda. C. Segera membersihkannya dengan kain lap yang kering atau sedikit basah. D. Menutupi tumpahan dengan kertas agar tidak terlihat. E. Membiarkannya mengering sendiri. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Segera membersihkannya dengan kain lap yang kering atau sedikit basah. Jawaban C. Karena tumpahan kopi dapat meninggalkan noda jika tidak segera dibersihkan. Menggunakan kain lap kering atau sedikit basah membantu menyerap cairan dan menghindari kerusakan pada meja. Soal nomor 23. Apa langkah yang benar saat merapikan ruang rapat setelah selesai digunakan? A. Menutup ruangan tanpa merapikan terlebih dahulu. B. Meninggalkan peralatan presentasi dalam kondisi menyala. C. Mengembalikan semua peralatan dan kursi ke posisi semula. D. Membiarkan sisa makanan dan minuman di meja. E. Membiarkan meja dan kursi dalam kondisi berantakan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mengembalikan semua peralatan dan kursi ke posisi semula. Jawaban C. Karena ruangan yang rapi setelah digunakan akan memudahkan penggunaan berikutnya dan menjaga kebersihan serta keteraturan kantor. Mengembalikan peralatan juga menghindari kerusakan akibat kelalaian. Soal nomor 24. Apa yang harus diperhatikan saat menyajikan teh atau kopi kepada tamu? A. Menyajikan minuman tanpa memastikan suhu yang sesuai. B. Menyiapkan teh atau kopi dalam jumlah besar untuk efisiensi. C. Menggunakan cangkir dan perlengkapan saji yang bersih. D. Menggunakan wadah seadanya untuk mempercepat penyajian. E. Menyajikan minuman tanpa menanyakan preferensi tamu. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Menggunakan cangkir dan perlengkapan saji yang bersih. Jawaban C. Karena kebersihan peralatan saji mencerminkan profesionalisme, serta menjaga kesehatan tamu. Peralatan yang bersih juga meningkatkan kenyamanan dalam menikmati minuman. Soal nomor 25. Jika peralatan kantor seperti printer mengalami gangguan kecil, apa yang sebaiknya dilakukan? A. Membiarkannya tanpa dilaporkan ke teknisi. B. Meminta bantuan rekan kerja tanpa memahami masalahnya. C. Mencoba memperbaiki sesuai dengan prosedur yang benar. D. Menggunakan printer lain tanpa memberitahu bagian terkait. E. Langsung menggantinya dengan yang baru tanpa pemeriksaan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mencoba memperbaiki sesuai dengan prosedur yang benar. Jawaban C.
karena memperbaiki peralatan berdasarkan prosedur dapat menghemat waktu dan biaya. Jika masalah tidak bisa diatasi, barulah melaporkan ke teknis yang bertanggung jawab. Soal nomor 26. Saat mengirimkan dokumen penting keluar kantor, apa yang harus dilakukan? A. Menggunakan jasa pengiriman terpercaya dan mencatat nomor resi. B. Mengirimkannya tanpa mencatat data penerima. C. Menggunakan amplop biasa tanpa perlindungan tambahan. D. Mengantarkannya sendiri tanpa memastikan waktu pengiriman. E. Memberikan dokumen kepada siapa saja yang ada di kantor tujuan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menggunakan jasa pengiriman terpercaya dan mencatat nomor resi. Jawaban A. Karena menggunakan jasa pengiriman terpercaya memastikan dokumen sampai dengan aman. Mencatat nomor resi juga memungkinkan pelacakan jika terjadi kendala dalam pengiriman. Soal nomor 27. Apa yang sebaiknya dilakukan sebelum dan setelah mengepel lantai kantor? A. Menyiram lantai dengan air berlebih untuk hasil maksimal. B. Mengepel langsung tanpa persiapan. C. Memberi tanda peringatan, lantai basah, untuk keamanan. D. Menggunakan bahan pembersih tanpa memperhatikan jenis lantai. E. Mengepel hanya bagian yang terlihat kotor. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Memberi tanda peringatan, lantai basah, untuk keamanan. Jawaban C. Karena tanda peringatan mencegah kecelakaan akibat lantai licin. Ini penting untuk menjaga keselamatan karyawan atau tamu yang melintas di area tersebut. Soal nomor 28. Bagaimana cara terbaik untuk mengatur peralatan kantor setelah dibersihkan? A. Menyimpan peralatan yang sering digunakan di tempat yang sulit dijangkau. B. Menumpuk semua peralatan di satu tempat agar rapi. C. Meletakkan peralatan secara sembarangan. D. Menyusun peralatan sesuai dengan fungsinya dan mudah dijangkau. E. Meletakkan peralatan tanpa memperhatikan kebersihannya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Menyusun peralatan sesuai dengan fungsinya dan mudah dijangkau. Jawaban D. Karena pengaturan peralatan yang baik meningkatkan efisiensi kerja dan mencegah kehilangan atau kerusakan alat yang sering digunakan. Soal nomor 29. Apa yang harus dilakukan jika menemui kursi kantor yang patah atau tidak stabil? A. Mengabaikan dan membiarkan kursi dalam kondisi rusak. B. Tetap menggunakannya dengan hati-hati. C. Membuangnya tanpa memberitahu pihak terkait. D. Memperbaiki sendiri tanpa keahlian yang memadai. E. Melaporkan ke bagian pemeliharaan untuk diperbaiki. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Melaporkan ke bagian pemeliharaan untuk diperbaiki. Jawaban E. Karena kursi yang rusak dapat membahayakan pengguna. Melaporkannya memungkinkan perbaikan segera sehingga tidak menimbulkan risiko kecelakaan. Soal nomor 30. Apa yang harus dilakukan sebelum menggunakan vacuum cleaner untuk membersihkan ruangan? A. Menggunakan vacuum cleaner di atas permukaan basah. B. Langsung menggunakannya tanpa pemeriksaan. C. Memastikan kabel daya dalam kondisi baik dan aman. D. Mengabaikan kebersihan filter vacuum cleaner. E. Menggunakan vacuum cleaner tanpa memperhatikan jenis permukaan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Memastikan kabel daya dalam kondisi baik dan aman. Jawaban C. Karena kabel daya yang rusak dapat menyebabkan korsleting atau bahaya listrik. Memeriksa sebelum penggunaan memastikan keamanan dan efisiensi kerja. Soal nomor 31. Apa yang harus dilakukan sebelum menyajikan makanan untuk tamu? A. Memastikan makanan dalam keadaan bersih dan layak konsumsi. B. Menyajikan makanan tanpa memperhatikan kebersihan. C. Mencicipi makanan secara langsung dengan tangan. D. Menggunakan wadah yang sama tanpa dicuci ulang. E. Menghidangkan makanan dengan asal-asalan untuk efisiensi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Memastikan makanan dalam keadaan bersih dan layak konsumsi. Jawaban A. Karena kebersihan makanan adalah faktor utama dalam menjamin kesehatan tamu. Makanan yang tidak layak konsumsi dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan mencoreng citra institusi. Soal nomor 32. Apa yang perlu diperhatikan saat mengirimkan barang ke kantor cabang? A. Memastikan alamat penerima sudah benar dan jelas.
B. Mengirimkan barang tanpa melakukan pengecekan ulang. C. Menyerahkan barang ke kurir tanpa tanda terima. D. Menggunakan kemasan seadanya tanpa perlindungan tambahan. E. Mengirimkan barang tanpa mengonfirmasi dengan penerima. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Memastikan alamat penerima sudah benar dan jelas. Jawaban A. Karena alamat yang tidak jelas dapat menyebabkan keterlambatan atau kesalahan pengiriman. Konfirmasi alamat sebelum pengiriman menghindari barang salah tujuan. Soal nomor 33. Bagaimana cara terbaik dalam membersihkan meja kerja yang berdebu? A. Menggunakan kain lap yang sedikit basah agar debu tidak berterbangan. B. Langsung meniup debu agar cepat hilang. C. Menggunakan air dalam jumlah banyak untuk menghilangkan debu. D. Membersihkannya dengan tangan kosong tanpa alat bantu. E. Mengabaikan debu karena dianggap tidak mengganggu. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menggunakan kain lap yang sedikit basah agar debu tidak berterbangan. Jawaban A. Karena kain lap yang sedikit basah membantu menangkap debu dengan lebih baik dibandingkan menggunakan kain kering atau meniup debu yang justru dapat menyebarkannya ke area lain. Soal nomor 34. Apa yang perlu diperhatikan saat menata ruangan sebelum rapat penting? A. Memastikan semua kursi dan meja tertata dengan rapi sesuai kebutuhan. B. Menempatkan kursi secara sembarangan tanpa memperhatikan posisi peserta. C. Menutup akses ruangan agar tidak ada gangguan sebelum acara dimulai. D. Mengabaikan kenyamanan peserta dalam menata meja dan kursi. E. Tidak melakukan pengecekan ulang setelah ruangan selesai ditata. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Memastikan semua kursi dan meja tertata dengan rapi sesuai kebutuhan. Jawaban A. Karena pengaturan meja dan kursi yang rapi akan mendukung kelancaran acara serta kenyamanan peserta rapat. Ruangan yang tertata dengan baik juga mencerminkan profesionalisme. Soal nomor 35. Mengapa penting untuk mengelola inventaris perlengkapan kebersihan dengan baik? A. Agar ketersediaan alat kebersihan selalu terjaga dan dapat digunakan saat dibutuhkan. B. Supaya alat kebersihan tidak digunakan oleh pihak lain. C. Untuk mengurangi penggunaan alat kebersihan agar lebih hemat. D. Agar petugas kebersihan tidak perlu sering mengganti alat yang rusak. E. Supaya semua alat kebersihan bisa digunakan tanpa batas waktu. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Agar ketersediaan alat kebersihan selalu terjaga dan dapat digunakan saat dibutuhkan. Jawaban A. Karena pengelolaan inventaris yang baik memastikan bahwa alat kebersihan selalu tersedia dalam kondisi layak pakai. Hal ini penting agar kebersihan lingkungan kerja tetap terjaga tanpa adanya hambatan akibat kekurangan alat. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Kita lanjut di part selanjutnya, terima kasih.